Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Sinta sebagai mediator yang mana telah dipilih oleh kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Baik, saya persilahkan untuk pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan saya Intan dari pihak penggugat. Selanjutnya kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih mediator. Saya Rasti sebagai pihak tergugat. Baiklah, jika begitu, dikarenakan kedua belah pihak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang kedua belah pihak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Permen nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, di dalam pelaksanaan mediasi yang kita tempuh ini juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang mana berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Nah, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, yang artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan terlebih dahulu ya mengenai tentang tata tertib selama melakukan proses mediasi ini. Nah, yang pertama yaitu pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak menggunakan handphone. Yang kelima, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan yang tercantum dalam tata tertib tersebut? Saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, jika seperti itu, marilah kita mulai mendengar dari keterangan yang pihak penggugat terlebih dahulu. Untuk itu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih mediator. Jadi Ibu Rasti meminjam modal kepada saya dalam 2 tahapan dengan total keseluruhan sebesar 250 juta selama jangka waktu 1 tahun sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian tanggal 12 Desember 2012. Namun setelah jatuh tempo, saudara Rasti tidak membayar hutangnya kepada saya. Walaupun saya sudah sering kali memberikan somasi kepadanya, akan tetapi Ibu Rasti tidak meresponnya. Oh, berarti Ibu kecewa ya atas kejadian ini dan menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Ibu? Sangat kecewa, Bu. Iya, betul, Bu. Karena hutang Ibu Rasti ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian sudah sepakat untuk segera melunasi hutang saat jatuh tempo. Oh, baiklah, saya persilahkan untuk itu Ibu Rasti. Apakah ada tanggapan mengenai hal ini? Saya sebenarnya bermaksud untuk melunasi hutang saya sebelum jatuh tempo, Bu. Akan tetapi usaha saya 3 bulan terakhir ini mengalami kemunduran, sehingga saya mempunyai hambatan untuk membayar hutang saya. Mengapa Anda diam saja saat saya memberikan somasi? Oh, Ibu harap tenang ya. Kalau pihak satu sedang berbicara, maka pihak lainnya harus mendengarkan agar kita mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Bagaimana, mau dilanjutkan atau tidak? Baik, saya menyadari betul atas keterlambatan saya, dan saya berjanji akan melunasinya, akan tetapi saya masih butuh waktu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Rasti dan juga Ibu Intan ini, di sini saya menemukan kesepahaman ya awal dari para pihak, bahwasanya ibu-ibu sekalian ini menginginkan adanya hubungan baik dan menginginkan agar permasalahan pelunasan hutang ini cepat selesai. Begitukah yang kalian maksud? Iya, benar, Bu. Saya menginginkan agar Ibu Rasti segera mungkin membayar hutangnya karena sudah melewati tempo yang telah disepakati. Iya, Bu, saya setuju, namun saya masih butuh waktu untuk melunasinya. Baiklah, setelah kedua belah pihak setuju, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Rasti dan juga Ibu Intan untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini.
Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Rasti dan Ibu Intan mempunyai usulan? Bu, sebenarnya hubungan saya dengan Ibu Rasti ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang yang cukup besar untuk modal usahanya. Namun pada kenyataannya Ibu Rasti ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima, Bu. Dalam hal pelunasan hutang piutang, pasti akan saya lunasi pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Bagaimana Ibu Intan? Apakah ada tanggapan lain? Pada dasarnya saya tidak menginginkan hal ini terjadi, Bu. Jika sebelumnya ada penjelasan dari Ibu Rasti. Baiklah. Bagaimana Ibu Rasti? Apakah ada usulan mengenai kepastian pelunasan hutang ini? Mengenai pelunasan hutang piutang ini pasti saya penuhi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya sedang mengalami kesulitan. Saya mohon kesabaran kepada Ibu Intan. Saya meminta penundaan pembayaran 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Intan? Ibu Rasti sudah memberikan kepastian mengenai tentang pembayaran ini, dan apakah ada tanggapan lain, Ibu? Sebenarnya saya menginginkan pelunasan itu secepat mungkin, akan tetapi tidak apa-apa asalkan dalam tempo 3 bulan tersebut benar-benar akan dilunasi. Baiklah, jadi Ibu Intan ini membutuhkan kepastian. Nah, apakah Ibu Rasti dapat menjamin akan melunasinya dalam tempo 3 bulan tersebut? Ya, saya bisa menjamin bisa melunasinya dalam tempo 3 bulan ke depan, Bu. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata kesepakat ya, yaitu mengenai saling menjaga hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Nah, artinya 3 bulan ke depan itu hutang ini sudah harus dilunaskan atau dibayarkan. Benar kan, Ibu? Iya, benar, Bu. Saya sepakat. Baiklah, kesimpulan dari mediasi kali ini bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik dan Ibu Rasti akan membayar hutangnya secara kontan dalam waktu 3 bulan ke depan atas kesepakatan Ibu Intan. Karena Ibu Intan dan Ibu Rasti sudah mencapai kata sepakat, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian. Nah, untuk mediasi kali ini saya rasa cukupkan. Terima kasih.